Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Nafiruddin Khalid, selaku pengasuh pesantren Syifa mengaji dan mengkaji. Dan tak lupa pula kepada para bapak ibu jamaah Syifa mengaji dan mengkaji yang saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bermuajahah pada majelis yang insya Allah berkah ini dalam acara Syifa mengaji dan mengkaji tanpa aral yang berarti. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa barik. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Syifa mengaji dan mengkaji, perkenalkan saya selaku pembawa acara yang akan memimpin acara pagi hari ini dan akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ibu Kinanah, yang ketiga tadabbur Quran, yang keempat diakhiri dengan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Memasuki acara kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Kinanah. Kepada beliau waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih Jalvina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah Yaswa sekalian, untuk hari ini kita akan membacakan surat Al-An'am ayat 19 sampai dengan 27, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li'unzirakum bihi wa man balagh. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah Yashfa mengaji telah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ibu Kinanah. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala terutama bagi yang membacanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
Memasuki acara yang ketiga yaitu Tadabur Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil karim wa rasulil 'azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. 'Allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Ayyuhas wa sayyidat, Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah pengajian Yashfa mengaji dan mengkaji dan dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah SWT di hari yang kesekian, alhamdulillah di hari yang ke-13 ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melaksanakan kembali ibadah kita, baik qiyam, siyam, dan berbagai amal ibadah yang lainnya. Kita terus bermohon dan berharap kepada Allah SWT agar kiranya amalan-amalan yang sudah dilakukan semuanya di pagi, siang, sore, malam, khusus di bulan Ramadan ini, senantiasa Allah menerimanya, menjawab dan mengabulkan doa-doa kita, dan menjadikan itu semuanya sebagai simpanan dan tabungan kebaikan di sisi Allah kelak yang akan kita dapatkan ketika kita berjumpa dengannya di akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang memuliakan, dan terima kasih kepada pembawa acara di Delvina. Di Delvina ini mahasiswi Stai Darunajah semester 6. Alhamdulillah, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kajian Yashfa mengaji dan mengkaji di tahun ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang dan di tahun mendatang bisa kembali berpartisipasi ya. Bapak Ibu muliakan, hari ini kita akan membahas surah Al-An'am dari ayat 19 sampai ayat 27 dari yang dibacakan oleh Bunda Kinana. Begitulah ayat-ayat yang kita, meskipun kita potong-potong ayat bahasanya, maka sesungguhnya antara ayat dengan ayat, antara ayat dengan ayat lain itu ada munasabah, ada korelasinya, ada hubungannya, ada keterkaitannya. Begitu juga antara satu surat dengan surat yang lain. Sehingga memang kalau membaca Al-Quran itu seperti rangkaian rantai yang tidak terputus. Bahkan kalau kita baca selesai surat An-Nas gitu ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu kembali lagi ke Al-Fatihah kan gitu. Tadi di surat An-Nas bicara tentang berbagai Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhan yang layak itu, yang Allah Tuhan yang layak yang disembahi dan sebagainya itu karena pemberi rezeki, siapa? Kembali ke awal. Alhamdulillah, maka Allah. Begitu terus, jadi antar satu surat ke surat yang lain ada korelasinya, ada hubungannya, ada terkaitannya. Antar satu ayat ke ayat yang lain ada. Seperti itu. Maka bahkan ada tafsir yang khusus isinya itu apa? Isinya itu munasabatul ayat. Ya, unik ya. Jadi tafsir, ada kitab tafsir yang isinya hanya berbicara tentang apa korelasi ayat antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi ketika orang mengatakan ini nggak ada hubungannya ayat ini dengan ayat lain, itu kemudian dibantah ada hubungannya. Nah, dia kemukakan itu argumentasinya, reasoningnya, logikanya. Nah, begitu ya. Sebagaimana juga yang kita bahas hari ini. Bapak Ibu muliakan, kita bahas ayat ke-19 surah Al-An'am. Silakan Bapak Ibu melihat kembali mushafnya.
Pada ayat 19 Allah SWT berfirman, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Qulillahu syahidun baini wa bainakum wa wahiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra? Qul la ashhad. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tusyrikun." Ayat ini, ayat ke-19 ini berkaitan juga dengan sikap orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang kafir itu minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau benar engkau itu Rasul ya Muhammad, gitu, maka tolong datangkan saksi buat kami. Siapa saksinya coba, kan gitu ya. Jadi Bapak yang muliakan, orang-orang Quraisy itu kalau ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apakah ucapannya benar, apakah Nabi itu dipercaya, mereka bilang yakin 100% kalau Nabi Muhammad itu mereka percaya. Makanya mereka dengan sadar memberikan gelar Al-Amin, karena memang Nabi nggak pernah dusta. Nggak pernah dusta, kan gitu ya. Itu Abu Jahal saja, Abu Jahal musuhnya itu, kalau itu marah kalau disebut Nabi itu pembohong, itu marah itu. Karena memang Nabi nggak pernah di dalam sejarah di masyarakat jahiliyah Arab itu nggak pernah Nabi berdusta, sehingga Nabi itu betul-betul diberi gelar Al-Amin, itu betul-betul memang tidak ada dusta yang dia sampaikan. Tapi ketika bicara mengajak orang untuk bertauhid, inilah yang mereka tolak. Maka berbagai cara meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memberikan bukti. Apa buktinya? Gitu ya. Dan buktinya sebenarnya banyak, tapi orang kafir itu karena apa tuh? Fi qulubihim itu, fi qulubihim ghisyawah, ada penutup, wa fi adhanihim waqra, di dalam telinganya ada sumpalan, disumpel, di hatinya ada kunci, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ghisyawah, ada tutupan gitu, sehingga apa, nggak sampai hidayah Allah pada mereka itu. Jadi Bapak yang muliakan, kembali lagi tadi, jadi kalau Nabi berbicara mereka percaya, tapi kalau sudah berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan apa namanya ajaran, maka mereka itu nggak mau dengar, nggak mau tahu, bahkan mereka mencoba untuk menyelidik bahwa apakah Nabi Muhammad SAW itu benar Rasulullah. Maka diam-diam orang-orang kafir Quraisy ini mencoba untuk bertanya. Jauh mereka pergi ke Madinah dari Mekah waktu itu ya, dari Mekah ke Madinah, bertanya kepada orang Nasrani, bertanya kepada orang Yahudi. Sebab bercokolnya Yahudi dan Nasrani itu di Madinah. Kalau di Mekah enggak apa namanya tidak subur tumbuhnya. Yahudi kita tidak dengar ada kelompok-kelompok Yahudi di Mekah. Ada perorangan Nasrani di Mekah itu ada, seperti Waraqah bin Naufal, kan gitu ya. Itu di Mekah ada, tapi enggak apa namanya itu enggak laku dibilang kalau begitu ya. Tidak banyak dianut. Tapi kalau di Madinah, itu sebelum Nabi SAW jauh pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, di Madinah itu lahan subur orang Yahudi. Sudah beranak pinak di sana. Bahkan mereka membuat perkampungan-perkampungan. Ada perkampungan Banu Qainuqa, ada perkampungan Banu Quraizah, ada perkampungan Bani Nadir. Lalu di seberang, ada di dekat Madinah, ada perkampungan Khaybar. Ya, orang-orang Khaybar. Itu semua komunitas-komunitas Yahudi. Itu. Maka mereka mencoba untuk menelusuri, datang ke orang-orang Nasrani dan Yahudi di Madinah lalu bertanya, apakah kalian itu tahu bahwa atau menyaksikan bahwa Muhammad itu Rasul utusan Allah? Nah, orang Yahudi juga mereka menutup juga, nanti disebut juga nanti di sini menutup. Oh enggak, kami nggak percaya, nggak ada tuh. Nah, gitu. Jadi mereka sendiri menutup. Jadi udah kong kali kong ya. Nanti kalau kita suatu saat bicara tentang perang Ahzab, perang Khandaq. Perang Khandaq itu nama lainnya perang Al-Ahzab. Perang Ahzab itu kalau bahasa kita itu perang sekutu, ya, pasukan sekutu itu. Ahzab itu kan jamak dari hizib. Ada orang Yahudinya di sana, ada orang Ghatafan di luar Madinah, ada orang Quraisy, yang berkelompok ya, sama-sama ingin menghancurkan Madinah dan membunuh Nabi. 10.000 orang berkumpul mengepung Madinah untuk membunuh Nabi. Itu namanya perang Ahzab.
gitu ya. Padahal penduduk Madinah sendiri orangnya cuma 1000-an, gitu ya. Pasukannya 10.000, luar biasa. Nah itu berkomplot orang Yahudi yang tinggal di Madinah, justru mereka berkomplot dengan orang Quraisy. Untuk apa? Untuk menyerang Madinah. Tuh, jahatnya orang Yahudi begitu. Nah, jadi orang Yahudi menutup ketika mereka tanya, itu menutup diri, itu mendustakan dirinya, menutup kebenaran di dalam kitab mereka. Maka ketika orang-orang Quraisy itu pulang dari Madinah, terus dia bilang, Qul ayyusyain akbaru syahadah. Gitu orang-orang Mekah, Quraisy Mekah. Coba Muhammad tentukan kesaksian yang mana coba yang membuktikan kamu itu Rasul utusan Allah itu. Sedangkan orang Yahudi Nasrani nggak mengaku itu. Kan gitu tuh. Maka Qul, turun firman Allah. Qul Muhammad katakan kepada mereka, Allah yang terbesar kesaksiannya. Allah lah saksi atas semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang lebih besar kesaksian daripada kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Syahidun baini wa bainakum. Dia menjadi saksi antara kita dan kalian, antara aku dan kalian. Wa wahya ilayya hadzal Qur'an, dan Allah turunkan dan aku diberi wahyu Al-Qur'an ini. Untuk apa? Li'unzirakum bih wa man balagh. Agar aku memberikan peringatan. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ayat ke-21. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul zalimun. Maka Al-Qur'an mengingatkan kepada kita semuanya, siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan atas nama Allah. Membuat kedustaan, kebohongan atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayatnya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang berbuat kezaliman. Siapa yang berdusta, membuat-buat atas nama Allah? Ya orang yang mempertuhankan selain Allah. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik berdusta. Apa dustanya? Oh, mereka mengatakan ada Tuhan, ada unsur-unsur lain, ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Berhala-berhala mereka jadikan sebagai Tuhan. Ya. Kesesatan apa lagi? Orang-orang Yahudi yang menyatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani yang menyatakan Isa itu adalah anak Allah. Itu kan kedustaan. Inilah kedustaan yang besar. Siapa saja yang mengatakan bahwa ada oknum lain, ada unsur lain, ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia. Kalau mengatakan ada Tuhan selain Allah, ada penguasa selain Allah, maka dia orang yang zalim. Bapak yang muliakan, Tuhan itu, ilah itu kan artinya sesuatu yang ditaati, ditakuti. Itu alihah itu. Yang tunduk patuh kepadanya. Itu ilah. Nah, makanya orang mengatakan ilah itu nggak mesti berhala. Ilah itu wujudnya bisa macam-macam sekarang. Harta itu menjadi ilah. Kenapa? Karena orang semua itu, ketika orang itu tunduk kepada harta, tunduk apa? Maksudnya apa? Bekerja, berbuat demi untuk meraih itu. Sehingga segala cara dilakukan untuk itu. Maka ketika itu harta telah menjadi Tuhan. Apalagi maka tahun 2008 itu, Bapak yang muliakan, di Malaysia itu pernah ada heboh dulu ya, fatwa ulama Malaysia itu mengharamkan yoga itu. Yoga itu pernah diharamkan di Malaysia itu tahun 2008. Kenapa? Setelah dilakukan penelitian ini di Malaysia ya. Di Malaysia ternyata yoga itu yang diharamkan itu memasukkan 3 unsur. Unsur apa itu? Latihan fisik. Ini yang pertama, latihan fisik. Yang kedua, ternyata penyebutan mantra-mantra. Mantra-mantra, ternyata mantra-mantra yang disebutkan adalah mantra-mantra yang bersumber dari agama Hindu. Agama Hindu. Dan yang ketiga itu adalah karena adanya aturan-aturan yang ditaati. Jadi kalau ini harus ini dilakukan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, itulah kemudian diharamkan. Maka heboh waktu itu.
Ulama Indonesia sendiri mengatakan jika itu hanya bagian daripada olahraga fisik, maka nggak menjadi masalah. Tapi ketika memasukkan unsur-unsur lain tadi, membaca mantra-mantra yang sesungguhnya adalah keyakinan dari orang-orang Yahudi, mohon maaf, orang-orang Hindu, karena yoga ini kan jauh sebelum Masehi sudah ada, kan gitu. Maka kalau itu ada unsur itu, lalu kemudian menaati seperti kita taat kepada Al-Quran, ini yang diharamkan, ini yang dihalalkan, maka kita ikutin itu semua. Maka memang bisa jadi itu dianggap sebagai agama baru, Tuhan baru. Gitu. Maka dulu muncul istilah gymnastic is new religion. Gymnastik, wah itu dia. Jadi orang taat pada aturannya, kekeh pada aturannya, nggak boleh ini, nggak boleh yang nggak boleh diikutin, ditaati pokoknya begitu. Dijauhkan yang diperintahkan dia diikutin. Itu seperti menjadi agama baru. Jadi apapun sesungguhnya, Bapak muliakan, ketika seorang itu tunduk patuh tanpa deserve, tanpa berpikir lagi, maka dia boleh jadi telah menjelma sebagai Tuhan. Apapun itu, uang, jabatan, kan gitu ya, kehormatan dan sebagainya, boleh jadi itu berubah fungsinya seperti Tuhan yang ditaati, yang ditakuti. Nauzubillah min dzalik. Itu. Jadi ilah la yuflihudz zalimun, maka tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya orang zalim. Dalam hal apapun, gitu, menempatkan Tuhan yang lain sebagai Tuhan kesembahan selain Allah, itu zalim. Bahkan dalam aktivitas keseharian juga bisa kita berlaku zalim, gitu. Berlaku zalim. Apa? Kalau orang menggunakan peci bukan di kepala tapi di kaki, itu zalim. Kenapa? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ditarik yang lebih luas lagi spektrumnya apa? Ada orang naik motor kemana? Di trotoar. Itu zalim. Kenapa? Karena trotoar itu bukan tempat motor, itu tempat jalan kaki. Kan gitu ya. Jadi zalim itu bisa ditarik dalam hal apa? Sosial. Dalam hal sosial. Jadi zalim itu tidak mesti pelanggaran terhadap agama. Awalnya iya, tapi bisa ditarik ke alam sosial. Gitu ya. Ada di jalan lampu merah ditabrak diterobos saja. Itu zalim. Kenapa? Karena membahayakan orang lain. Bukan menempatkan diri bukan pada tempatnya. Mestinya kalau lampu merah atau disepakati, kalau lampu merah ya berhenti. Kan gitu. Kira-kira itulah kalau kita coba tarik ayat itu ke dalam kehidupan. Jadi kezaliman tidak selalu konteksnya adalah kepada Allah, tapi kezaliman kepada sesama manusia. Mengambil hak orang lain adalah zalim. Kan itu. Kan bukan haknya itu. Kan gitu ya. Merugikan orang lain adalah zalim. Kenapa? Karena bukan haknya itu. Wa yawma nahsyuruhum jami'an tsumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum tas'umun. Dan pada hari bagaimana kita menerjemahkan pada hari? Itu kalau dzorof yaum terus nasab, Bapak Ibu. Wa yauma. Harusnya kan wa yaumu. Kalau yaum itu hari. Tapi kalau wa yauma maka pada hari. Itu wa yauma. Jadi dzorof itu mengandung waktu pada atau ketika. Wa yauma nahsyuruhum, dan pada hari kami kumpulkan mereka. Nuhsyuru, hasyara yahsyuru, itu artinya mengumpulkan. Maka tempat mengumpulkan namanya mahsyar. Oh, nama suruh. Di mahsyar itu tempat berkumpul. Alam mahsyar, alam semua tempat berkumpulnya makhluk Allah SWT nanti dimintai apa? Pertanggungjawaban. Maka nahsyuruhum jami'an, kami kumpulkan mereka semuanya, kata Allah. Tsumma naqulu, kemudian Allah bertanya kepada mereka. Ini kata-kata tsumma saja. Nah, ini sedikit Kemudian. Ya, betul. Kata tsumma itu kan artinya at-taqib ma'tarahi, at-tartib ma'tarahi. Ya, at-tartib ma'tarahi. Apa artinya tartib ma'tarahi? Bahwa adanya jeda tapi tarahi, jangkanya lama. Itu menunjukkan bahwa antara dikumpulkannya manusia di satu tempat namanya masa tadi dengan masa ditanyanya itu masa jaraknya jauh dan panjang. Maka dalam satu riwayat mengatakan jaraknya berapa? Antara satu fase dengan fase lain nanti di akhirat itu jaraknya 500 tahun. Masya Allah.
Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita berada di mahsyar sebelum ditanya 500 tahun. Kalau itu, naudzubillah ya, kalau seseorang tergolong dalam orang yang zalim, orang yang kufur, maka kesengsaraan itu selama itu dia akan rasakan. Belum dihisab, masih dikumpulkan doang. Lamanya seperti itu. Baru nanti waktu hisabnya sama 500 tahun. Dari jalan hisab gitu ya, menuju ke sirat terus lama waktunya. Kesengsaraan demi kesengsaraan. Itulah mengapa menggunakan kata summa. Jadi penggunaan kata sendiri itu Al-Quran luar biasa, menunjukkan ada pesan-pesan penting di sana. Nah, kaidah untuk mengkaji itu namanya an-nahwu. Al-lughah al-arabiyah itu nahwu. Oh, kenapa pakainya summa? Nah, karena tadi tuh konteksnya. Baik, Bapak yang muliakan. Aina syurakaukumul ladzina kuntum ta'zumun. Mana dulu tuh teman-teman kamu? Mana dulu berhala-berhala kamu? Mana dulu Tuhan-Tuhan yang kamu dulu yakini sebagai Tuhan? Datangkan mereka ini. Gitu. Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Nah, inilah orang-orang itu mengatakan fitnah di situ, berita dustanya mereka itu. Apa itu? Ketika ditanya mereka baru jawab makunna ya Rabbana makunna musyrikin. Mereka mengatakan ya Allah kami nggak pernah berbuat syirik. Nah, tapi kan nggak ada artinya. Ketika terjadi waktu sempit begitu, udah genting begitu tuh baru mengatakan makunna musyrik. Kami dulu nggak buat syirik, gimana enggak? Oh, kamu kan mempertuhankan selain aku. Diminta pertanggungjawabannya ada Allah SWT. Jadi nanti akan dibuktikan, ada pembuktian atas apa yang dilakukan di dunia ini. Terus, unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Lihatlah mereka bagaimana mereka berdusta lagi. Ya. Dan hilanglah ya sembahan-sembahan dulu. Enggak ada dulu. Yang dulu disembah-sembah, yang dulu diminta pertolongannya, yang dulu minta keselamatan dari mereka, waktu itu udah nggak ada manfaat lagi, nggak ada mereka, gitu ya, nggak ada memberikan sedikit pun pertolongan kepada mereka, karena mereka memang tidak bisa melakukan apa-apa, begitu. Pada waktu dialog Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan Namrud saja, kan gitu ya, kata Ibrahim ketika dituduh kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Kata Ibrahim, bukan. Tapi lihat aja tuh yang gedenya tuh. Coba tanya. Yang besarnya tuh. Yang ada kampaknya di lehernya. Apa kata Namrud? Gimana saya mau bertanya dia sama dia? Lah kata Ibrahim, lah itu kan gimana? Itu kenapa disembah? Orang nanya aja gak bisa jawab. Masa mau disembah? Terus akhirnya diem. Akhirnya karena terdiam karena terdesak. Akhirnya apa? Udah potong kompas. Azab Ibrahim, lempar Ibrahim ke ini. Itu tadi kemarin ya. Jadi orang itu kalau berdebat kalah emosi, itu pakai fisik. Jadi orang itu kalau debat kalah pakainya emosi, pakainya fisik. Jadi berdebat sama Ibrahim kalah, udah Ibrahim lempar aja dah. Sampai kapan kita kalah nanti kalau dia katanya disembah. Fahum la yantiqun. Mereka kan nggak bisa ngomong. Lah kalau mereka nggak bisa ngomong aja nggak bisa, apalagi mau memberi pertolongan yang lain. Nah, akhirnya kalah dialognya, akhirnya Ibrahim dilemparkan ke kobaran api. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubi akinatan la yafqahu. Nah, ini sebenarnya Bapak yang muliakan, ini ada sabab nuzulnya ya. Ada sabab nuzul, ini ayat 25 itu, yaitu pada suatu saat tokoh-tokoh Quraisy itu, tokoh-tokoh Quraisy ya, disebut siapa tokoh Quraisy waktu itu? Itu Abu Sufyan bin Harb, Walid ya, bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu siapa Bapak Ibu? Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu yang nanti masuk Islam itu ya. Waktu setelah perang Uhud ya. Itu ayahnya Khalid itu. Walid bin Mughirah, Nazar bin Al-Harith, Utbah bin Syaibah, ya. Umayyah dan Ubay. Itu mendengarkan apa yang disampaikan Rasul tentang Al-Quran ketika dibaca Al-Quran. Kan gitu. Lalu kemudian mereka mengatakan, apa itu? Wa ja'ala 'ala qulubihim akinatan yafqahu fi adanihim waqra. Ketika mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an itu, lalu mereka mengatakan gitu. Apa? Itu yang diucapkan oleh Nabi itu tidak lain adalah ya, berita-berita
ocehan-ocehan masa lalu, ocehan-ocehan adalah dongeng-dongeng masa lalu, asatirul awwalin, legenda-legenda masa lalu. Wah gitu mereka itu mengatakan kepada Nabi seperti itu. Jadi mengejek Nabi. Sudahlah, yang dia ucapkan itu kecuali adalah asatirul awwalin, adalah dongeng-dongeng masa lalu. Wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu wa iyuhlikuna illa anfusahum wa ma yashurun. Orang-orang ini, tokoh-tokoh ini itu melakukan apa ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi membacakan ayat atau surat atau sahabat-sahabat yang lain, itu mencoba untuk menghalangi orang-orang lain mendengarkannya. Menghalangi orang-orang lain untuk mendengarkan Al-Quran. Gitu ya. Bahkan mereka terus menjauhkan diri. Kalau terus menjauhkan diri, bagaimana mereka mendapat hidayah? Tapi Al-Quran sebelumnya, ayat sebelumnya mengatakan, karena apa? Wa fi adhanihim waqra. Karena di dalam telinga mereka seperti ada sumbatan. Itu. Di dalam hatinya ada akinatan. Ya. Ada apa? Ada tutupan, ada tutup. Jadi orang-orang kafir ini mereka karena terus-menerus menutup, nggak mau dengar, nggak mau terima, maka lama-lama memang hatinya mengeras. Gitu. Jadi Allah menyesatkan, kalau dalam Al-Quran yudhillu bihi may yasha, Allah menyesatkan yang dikehendaki. Awalnya memang mereka sendiri yang menghendaki apa? Agar hatinya tidak menerima Al-Quran. Kira-kira gitu ulama mengatakan. Jadi kalau dalam hal kebaikan yahdi billahi may yasha, Allah memberi hidayah, ya Allah memberi hidayah. Tapi kalau menyesatkan, itu bukan kehendak Allah menyesatkan, tetapi Allah mengikuti kemauan mereka untuk menjadi sesat. Kenapa? Dengan cara setiap kali dibacakan Al-Quran gak mau dengar. Nah, kita ini Bapak-Bapak yang muliakan, saat ini, ya sekarang ini, zaman ini, kalau ada orang yang diajak untuk ngikut kajian, mendengar tausiah, datang ke majelis, nggak mau ini, nggak mau, maka itu boleh jadi ada jalan untuk menutup dirinya. Maka sering Anda mengatakan ketika ditanya, kok Bapak belum ini? Oh, itu kan belum dapat hidayah. Karena saya belum dapat hidayah. Hidayah belum, jangan nunggu turunnya hidayah. Direbut, diraih, disusul. Gitu. Hidayah itu harus dicari. Yang mencari saja belum tentu ketemu. Kalau Allah nggak kehendaki, apalagi nggak mencari. Memang Allah bisa saja memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki tanpa ada usaha. Seperti apa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan masuk Islam, bahkan dia waktu masuk Islam itu kan mau membunuh Nabi sebenarnya. Kan gitu Nabi. Tapi jangan kira Bapak Ibu yang muliakan bahwa itu tidak ada usaha. Betul, Umar bin Khattab tidak ada usaha untuk masuk Islam. Tapi, nah ini perlu kita ketahui. Tapi Nabi SAW yang berusaha itu. Dengan doanya, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Jadi hidayah itu Bapak yang muliakan, kalau seseorang itu tidak berusaha, maka kita saudaranya, kita ayahnya, kita orang tuanya doain. Gitu. Oh, biarin aja dia sendiri aja tanggung jawab kalau pengen dapat hidayah kayak gitu. Jadi kitanya juga, dia juga nggak berusaha terus kitanya lepas tangan, jangan. Kitanya doakan. Paling tidak doain. Itu kata Nabi, kayak Nabi itu doain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan masuknya salah seorang dari kedua orang ini. Siapa? Abu Jahal atau Umar. Itu usaha itu. Akhirnya Umar yang masuk Islam. Memang Umarnya tidak berusaha. Ada usaha dari pihak lain. Jadi intinya hidayah itu memang harus diusahakan. Gitu ya. Terakhir, wahum yanhauna anhu. Satu lagi ya, satu ayat lagi ya. Walau tara idh wuqifu 'ala nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzdzib bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Barulah orang itu kalau sudah pada kena batunya baru tuh sadar. Ketika sudah di hadapan pintu neraka, baru ya Allah. Coba aja kita dikembaliin lagi ya Allah. Coba kita balik lagi ke dunia, kita hidup lagi. Itu mana mungkin. Udah enggak ada kesempatan untuk balik lagi. Dan kami akan kembali untuk menjadi orang yang beriman. Jangankan sudah di akhirat, ibu-ibu yang muliakan. Kalau kita baca surah Al-Munafikun, apa tuh artinya?
anfiqu mimma wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ini orang yang sudah mau ajal saja, baru mau ajal ini. Belum mati, baru ajal nih, baru datang mau ajal tuh dikatakan gini, ya Allah tunda dong umur saya sebentar saja, saya akan banyak bersedekah. Tapi nggak bilang wala yuakhirallahu nafsan, nggak bakalan ditunda. Sudah waktunya ya sudah selesai. Itu saja mau mati minta ditunda nggak bisa. Apalagi yang sudah di akhirat nanti, pengen balik lagi sia-sia. Nah, Bapak yang muliakan. Jadi pesan ayat terakhir tadi untuk kita semuanya, pada pribadi saya sendiri, kita semuanya menggunakan, memang kita berusaha semampu mungkin kita perbanyak apa? Perbanyak bekal, tambahan, investasi, apalagi deposit akhirat. Deposit akhirat, investasi untuk akhirat. Melalui apa? Ya amal saleh yang bisa kita lakukan sekarang atau amal saleh yang kita investasikan, kita kembangkan dalam bentuk tadi wakaf dan sebagainya. Karena apa? Kalau kita wakaf, maka itu sesungguhnya adalah passive income bagi kita. Mungkin kita sudah tidak ada, sudah terkalang kubur, kita sudah dikubur di alam kubur, tetapi kebaikan yang kita lakukan karena ketika memberi manfaat kepada orang lain, maka pahala, kebaikan, manfaat akan terus mengalir kepada kita. Kita yang sudah tidak ada. Amal soleh kita, sholat sudah nggak bisa kita lakukan. Amal ngaji sudah kita lakukan. Tetapi mungkin Quran yang kita wakafkan. Atau sesuatu yang kita wakafkan dan langgeng setelah kita tidak ada. Itulah yang terus akan mengalir kepada kita. Demikian Bapak yang muliakan. Nah, kajian kita. Ini hari libur ternyata ya. Iya. Hari libur ternyata ya. Hari Jumatnya hari libur. Baik, mungkin sebelum nanti ditutup, Bapak Ibu silakan nanti Delvina mungkin akan memberi kesempatan 1-2 Bapak Ibu yang akan bertanya, baik ayat yang sekarang kita kaji ataupun mungkin yang kemarin-kemarin kita sudah kaji. Jika nanti saya bisa menjawabnya, insya Allah langsung saya jawab, dan kalau tidak, insya Allah kita tunda pada waktu yang akan datang. Silakan Delvina. Masya Allah Ustaz, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pagi hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu jamaah yang suka mengaji, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan kepada Ustaz, silahkan. Wah, aman ya. Baik. Ada Bapak Ibu? Saya sedikit barangkali Pak Yai. Baik. Surat sebelumnya itu mengenai rufi'ahu, mengenai pengangkatan Isa, yang menurut keyakinan orang-orang Trinitas bersama fisiknya di atas dan sekarang sedang berada di surga bersama Tuhan Bapa. Nah, saya dengar juga dari Gus Baha bahwa rufi'ah itu dipakai oleh Allah bukan untuk mengangkat fisik, tapi mengangkat ilaihinya itu wa inna ilaihi raji'un. Jadi meninggal dulu di tempat lain, ya ruhnya seperti kita meninggal, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau kita samakan seperti keyakinan diangkat dengan fisiknya, kalau Rasulullah waktu Isra Mi'raj memang diperjalankan, kalau ini kan bukan diperjalankan. Sebetulnya yang lebih pas yang mana ini Pak, pemahamannya? Demikian, terima kasih. Luar biasa nih Pak Yaya, ini selalu dalam sekali pertanyaannya ya. Jadi Bapak Ibu muliakan, ada perkara-perkara yang sifatnya ghaibiyah. Ada perkara-perkara yang sifatnya adalah begitu saja Allah utarakan dalam ayat Quran, lalu kemudian karena begitu masih samarnya ayat itu, maka kemudian timbullah pemikiran, perbedaan pemahaman, perbedaan tafsir dalam hal itu. Banyak hal, bukan saja konteksnya barrafa'ahullahu ya, barrafa'ahullahu ilaihi, tapi Allah angkat itu, kan gitu. Allah angkat kepadanya, yaitu Isa dalam konteks itu.
konteks Khidir juga ya, Nabi Khidir itu kan Nabi Khidir itu nabi atau bukan kan gitu. Khidir itu udah meninggal atau bukan gitu. Isa itu udah meninggal atau belum gitu. Sebenarnya Bapak yang muliakan tentang hal ini itu kan masalah gaib. Jadi tentu saja sampai kapanpun mungkin orang akan terpecah gitu ya, akan terpecah pendapatnya bahwa tafsirnya barrafa'ahullahu itu harusnya ruhnya saja dong, bukan fisiknya. Yaitu kan berbicaranya berarti berbicara logika gitu. Kalau fisiknya memang kenapa kalau Allah kehendaki seperti itu? Kalau Allah kehendaki dengan fisiknya, memang kenapa kan gitu. Allah Maha Kuasa untuk segala sesuatu yang memang dalam pikiran, dalam logika manusia tidak mungkin. Sebagaimana juga mi'rajnya Nabi SAW kan sesuatu yang tidak mungkin secara akal pikiran. Maka kemudian dicarikan formula-formula untuk mendekatkan kepada kepada logika akal. Tapi sampai kapanpun kalau sudah kejadian-kejadian mukjizat, kejadian-kejadian yang luar biasa, maka akal pikiran pada akhirnya mungkin akan tumpul untuk menyatakan, mempertahankan ya hukum logikanya itu. Jadi terkait hal ini Bapak yang muliakan, yang paling aman adalah udah serahkan aja sama Allah. Serahkan sama Allah. Artinya apa? Ya Allah mau menghendaki dia diangkat fisiknya ya bisa saja dan sebagainya. Dan dalam hadis Nabi kan nanti Nabi Isa dikembalikan ke dunia. Akan melawan Dajjal, membunuh Dajjal, akan menghancurkan, mematahkan kayu-kayu salib dan sebagainya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Dr. Yahya tadi, ya itu terjadi perbedaan pendapat itu. Yang mungkin bisa memuaskan hati orang, ya ruhnya saja kan. Kalau fisiknya kan sudah hancur, ya boleh saja nggak apa-apa. Maka hal-hal seperti ini Bapak yang muliakan, ini bukan perkara keimanan yang akan mempengaruhi keimanan seorang. Yang percaya tidak akan menambah keimanan. Yang tidak percaya tidak akan mengurangi keimanan. Nah itu. Jadi ketika bicara seperti ini itu ada laisa fi majalid iman yazidu wala yanqusuhu. Tidak akan menambahnya dan tidak akan menguranginya. Sekedar percaya boleh. Tadi Khidir, orang berbusa-busa diskusi tentang Khidir. Yang percaya Khidir masih hidup, ya monggo. Yang bicara Khidir sudah meninggal, ya monggo. Asal jangan mengatakan kemarin saya ketemu Khidir. Di mana? Itu di Laut Selatan. Lagi apa? Lagi nyampan. Jadi ini ya itu perkara jadi lain lagi masalah kan gitu. Saya kira mungkin mohon maaf itu ya Pak Dr. Yahya. Jadi jawaban saya mohon maaf seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu? Silakan. Baik, Bu yang masih ada yang ingin ditanyakan silakan. Cukup ya. Oh ini Bu Titi mau tanya. Iya. Silakan. Mohon dinyalakan ya, boleh nyalakan itu yang Bu. Ya, terima kasih Ustaz. Segala sesuatu itu kan terjadi karena Allah ya Ustaz ya. Ini dengan cerita-cerita ini misalnya orang itu dibutakan, orang itu disumbat hatinya gitu kan. Tapi kan sebetulnya kalau Allah mau buka kan bisa gitu. Nah, itu bagaimana bisa terjadi begitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Jadi kalau Allah membutakan bisa buta, Allah mau buka hatinya bisa. Ya Allah maha mampu semua untuk melakukan itu. Makanya Bapak yang muliakan, sifat wajib bagi Allah itu kan dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah ada 20 ya. Sifat wajib ya, wujud, qidam, baqa, mukhalaf, terus itu ada 20. Sifat mustahilnya kan 20 juga. Gitu ya. Nah, ada satu sifat yang jaiz, yang boleh. Gitu ya. Apa sifat jaiz bagi Allah? Allah mau melakukan atau tidak melakukan, ya serahkan sama Allah. Nggak bisa kita mendikte Allah. Allah harusnya bisa. Loh kenapa? Kalau Allah nggak mau, kenapa? Allah kenapa kasih hidayah nih? Jangan dong. Loh kenapa kalau Allah mau kasih hidayah, kenapa? Nah, dalam konteks yahdi bihi mayyasha wa yudhillu bihi mayyasha itu Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Iya, itu kehendak Allah memberi hidayah. Ya. Wa yudhillu itu, tetapi Allah menyesatkan siapa yang kehendaki. Tadi itu penjelasannya. Kenapa ulama mengatakan kalau sesat maka bukan Allah menyesatkan, tapi kalau memberi hidayah
Allah yang memberi hidayah. Kenapa? Karena itu terkait dengan ayat yang lain. Apa ayat yang lainnya bunyinya? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Itu artinya apa tuh? Hal-hal yang baik yang datang kepadamu, maka sesungguhnya itu datang dari Allah. Itu begitu Allah mengajari. Tapi hal-hal yang buruk yang datang kepadamu, maka itu karena ulahmu. Begitu katanya itu. Jadi kesesatan, orang itu sesat bukan, kalau dalam hal ini ya, itu sebenarnya Allah bukan yang menyesatkan, tapi dia sendiri yang menyesatkan. Yang terus-menerus hatinya ditutup. Setiap diajak, ayo ada ke pengajian, enggak lah, enggak lah. Dia terus begitu. Maka tambah lama menjadi tutup. Orang mengibaratkannya apa? Yang kemarin kita pernah jelaskan. Ada kaca putih, bersih, kinclong. Nah kan gitu ya. Ada sinar matahari. Itu kan sinarnya pasti tembus tuh. Pasti tembus langsung. Tapi kalau setiap waktu dikotori, debu nggak dibersihkan, ada cat nggak dihilangkan. Itu kan gitu ya. Artinya apa tuh? Tiap hari terus menutup diri, lama-lama kacanya akan tertutup gelap. Maka sinar hidayah itu nggak nyampe. Kenapa? Karena usaha dia terus-menerus menutup diri dari hidayah Allah. Begitu Bapak Ibu. Maka membuka kaca yang gelap tadi dengan apa? Dengan ilmu, dengan muhasabah, dengan mendengarkan dari berbagai sumber sekarang, buku, bisa radio, bisa TV, bisa majelis-majelis yang lain. Itu dalam rangka apa? Mencerahkan, membuka gitu ya. Untuk membersihkan kaca-kaca yang sudah mulai redup tadi, mulai kotor tadi. Gitu Bu Titi. Jadi Allah Maha Kuasa, tapi Allah juga ingin melihat usaha dari hambanya. Dia punya. Baik, gimana Vina? Udah juga Vina? Baik, mungkin kita tutup dengan 2 pertanyaan ini saja Ustadz, mengingat waktu juga Ustadz. Ya. Baik, sebelum nanti ditutup dengan kafaratul majlis oleh Vina, kita terlebih dahulu berdoa Bapak yang muliakan. Mari kita tutup kajian kita pada pagi ini dengan bermohon kepada Allah SWT, kiranya Allah mendengar, mengabulkan doa-doa kita, harapan kebaikan untuk diri kita, harapan kebaikan dan keberkahan untuk keluarga kita, harapan kebaikan untuk masa depan kita, akhirat kita. Semoga Allah senantiasa menghadirkan, melanggengkan, dan menguatkan iman Islam kita di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita untuk menerima hidayahnya, untuk meraih hidayahnya, wafat di dalam hidayahnya, wafat dalam husnul khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا الأمراض ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على Muhammad Nabi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum ditutup oleh pembawa acara, mohon ada informasi, ada pengumuman, mohon izin untuk hari Sabtu dan Ahad pengajian kita jeda dulu, libur dulu. Sabtu, Ahad besok kita ketemu lagi setelah di Senin Bapak Ibu. Mohon maaf, mohon izin. Jadi hari Sabtu dan hari Ahad besok kajian Yashfa mengaji dan mengkaji. Mohon izin sementara undur dari kegiatan. Jadi insya Allah kita ketemu lagi bersama Bapak Ibu, insya Allah di hari Senin yang akan datang. Terima kasih, kami kembalikan kepada Adi Delvina. Silakan. Baik, Bapak Ibu jamaah Yashfa mengaji dan mengkaji, kita telah sama-sama mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Nasiruddin Khalid. Semoga kita semua mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari dan menambah wawasan kita mengenai Al-Quranul Karim. Saya pembawa acara dalam kajian pagi hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan.
Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.